Jadi suami itu punya tanggung jawab terhadap keluarga, istri punya tanggung jawab, pembantu punya tanggung jawab, semua punya tanggung jawab yang nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini diingatkan, jaga dirimu dan keluargamu. Siapa yang dimaksud dengan ahlun itu? Siapa yang dimaksud keluarga itu? Jadi kalau dalam kita itu ada keluarga kecil. Kalau keluarga kecil itu adalah suami, istri, bapak ibu dan anak. Itu adalah keluarga inti. Tetapi yang dimaksud di sini ahlun itu termasuk semuanya, termasuk keduanya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah harus kita syukuri, terlebih kalau nikmat itu begitu besar yang dirasakan oleh kita semuanya. Salah satu karakter yang kemudian disandangkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu, sehingga Nabi Ibrahim punya banyak gelar sebagai ulul azmi, Khalilullah, kekasih Allah, lalu kemudian juga sebagai uswatun hasanah. Kalau di dalam Al-Quran itu cuma dua saja uswatun hasanah itu disandangkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, lalu kepada Nabi Ibrahim AS. Maka kemudian di tasyahud itu, salawat, setelah tasyahud itu kita diajarkan membaca itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Ada seorang alim yang kemudian meneliti di dalam Al-Quran itu, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 36 karakter, dan itu luar biasa. Seandainya 36 karakter itu kemudian dibawa ke kita, dirinci, lalu kemudian kita amalkan, itu luar biasa. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam banyak ayat Al-Quran itu memang penyandangan karakter-karakter dari Allah kepada Nabi Ibrahim itu banyak ya. Satu ayat, dua, satu ayat, tiga karakter. Nah, salah satu karakter yang disampaikan itu adalah Nabi Ibrahim itu punya syakiran li'an umihi, pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat. Nah, an'um itu adalah jamak dari nikmat ya, itu jamak taksir. Kita tahu bahwa jamak taksir itu adalah jamak qillah atau jamak kasrah, jamak yang sedikit atau jamak banyak. Nah, jamak yang dimaksud an'umi itu adalah jam'ul qillah ya, jamak yang sedikit, artinya dari hitungan 3 sampai 10 itu jamak yang sedikit. Kalau di atas 10 itu adalah jam'ul kasrah. Nah, makna an'umi itu, syakiran li an'umi itu di tafsirnya Imam Al-Qurtubi itu adalah jam'ul qillah itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat pujian dari Allah sebagai kekasih Allah. Di antaranya, kalau ada seorang alim yang meneliti sampai 36 karakter itu, syakiran li an'umi itu, kalau Nabi Ibrahim itu selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat sekecil apapun. Jadi setiap nikmat yang dia rasakan bersyukur pada Allah, bersyukur pada Allah.
nikmat yang dianggap remeh, nikmat yang dianggap oleh orang-orang udah biasa. Tapi kalau Nabi Ibrahim enggak, bersyukur beneran. Jadi seperti sekarang ini, kita masih hidup, masih bisa diberikan kesempatan bernafas, bisa ke masjid, itu disyukuri setiap nikmat sedikit-sedikit. Masih mata kita bisa melihat, masih lisan kita masih bisa berbicara, itu disyukuri sama Nabi Ibrahim. Bukan cuma makan ya, kalau gambarannya kalau orang makan itu bukan cuma makan satu kali tuntas, baca awal bismillah lalu diakhiri dengan hamdalah. Enggak, setiap suap itu disyukuri, sehingga kemudian muncul rasa syukur kepada Allah itu luar biasa. Tidak menjadi orang tamak, tidak menjadi orang yang serakah, karena setiap nikmat sekecil apapun itu disyukuri. Jadi kalau gambarannya itu kita makan satu suap, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Makan lagi, bismillah, alhamdulillah. Itu syakiran li an'umi. Kalau kita kan menganggap, saya sudah biasa ke masjid, saya sudah hidup lagi, teman-teman juga hidup. Tapi Nabi Ibrahim itu punya kelebihan, dipuji diantaranya adalah syakiran li an'umi. Itu nikmat sekecil apapun, sehingga kalau kita makan satu suap itu saja sudah lama, karena disyukuri. Beda dengan orang yang tidak mampu itu, karena memang menurut para ulama adalah asyukru huwal hafid. Syukur itu adalah menjaga, ya, menjaga agar nikmat Allah itu terus mengalir kepada kita, sehingga tidak diambil, tidak dicabut. Maka kalau kita mampu bersyukur atas hal-hal kecil, apalagi yang besar. Tetapi sebaliknya, ketika kemudian kita meremehkan dan tidak pernah bersyukur hal kecil, kita hanya menganggap bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang besar, maka kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur, bahkan menjadi orang yang serakah dan tamak. Dan itu berbahaya. Jamaah yang dirahmati Allah, mengikat bahwa nikmat Allah itu harus disyukuri itu adalah hal yang penting. Sama dengan ketika kita juga mengikat iman kita dengan amal, ya. Karena pernah suatu saat Mu'ad bin Jabal itu ketika datang kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah tanya, "Kaifa asbahta ya Mu'ad?" Bagaimana keadaanmu pagi ini? Jadi sudah dimulai dari waktu pagi itu. Kaifa asbahta ya Mu'ad? Qala asbahtu mu'minan billahi ta'ala. Kemudian Mu'ad bin Jabal itu menjawab, pagi ini saya berada dalam kondisi iman kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna likulli qawlin misdaqan wa likulli haqqin haqiqatan fama misdaqu ma taqul. Rasulullah SAW menyatakan setiap perkataan itu mesti mempunyai bukti pembenarannya, dan setiap kebenaran memiliki tindakan nyata. Sekarang apa bukti pembenar yang kamu katakan itu? Jadi orang mengatakan beriman itu harus dibuktikan, ya. Makanya kalau kebiasaan tiap pagi ketemu orang, kaifa asbahta, gimana pagi hari ini? Saya dalam kondisi beriman, saya kondisinya iman. Bagaimana bukti bahwa kamu hari ini beriman? Itu harus dibuktikan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap pembicaraan itu harus ada bukti untuk menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan. Ini namanya diikat. Iman itu harus diikat dengan amal. Lalu kemudian di hadis itu disebutkan, memang Mu'ad bin Jabal itu cukup panjang menjelaskan bukti. Beliau menyatakan, awalnya saya ambil, ya Nabi Allah, ma asbahtu sabahan qat illa danantu anni la amsi. Ya Nabi Allah, saya tidak pernah sedikit pun menjalani waktu itu kecuali saya menyangka bahwa saat pagi hari ini saya belum tentu ketemu besok hari lagi.
Ketika saya memasuki sore, saya belum tentu untuk ketemu dengan sore hari. Saya membayangkan bahwa setiap hari saya berada dalam hisab perhitungan Allah, sehingga di situ sudah ada neraka dan surga, sehingga setiap hari, setiap apa yang aku lakukan itu berada dalam pengawasan Allah. Itu yang dijawab oleh Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana keadaanmu hari ini? Maka salah satu dzikiran yang kemudian sering kita baca adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Itu mulai dari pagi sudah saya berada dalam keadaan fitrah sebagai seorang muslim, berada dalam kondisi sebagai orang Islam, berada dalam keislaman, lalu berada dalam kalimat la ilaha illallah, itu berada di agama kita, ketaatan sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad, dan berada di millah Nabi Ibrahim. Itu setiap pagi. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang lupa. Kenapa? Karena hadis yang sudah masyhur kita dengar bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang yang kemudian pagi hari mukmin, sore hari sudah menjadi kufur. Sore hari kemudian dia mukmin, maka pada besok harinya dia menjadi orang yang kufur. Naudzubillah. Hati-hati. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian teruslah kita jaga nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur, yang kalau kita lihat rukun syukur itu sudah kita harus pahami bersama. Rukun syukur itu adalah pengakuan bahwa semua apa yang ada pada kita, nikmat yang diberikan itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Pengakuan itu syukur, rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah kita tahaddus bin nikmah. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, setiap ada dipuji orang, alhamdulillah. Jadi kalau ulama-ulama sufi itu, para ulama-ulama yang punya kekuatan kepada Allah itu luar biasa. Hampir yang saya baca di beberapa kitab itu semuanya sebenarnya ini lebih suka melihat celaan orang daripada pujian orang. Kenapa? Karena kalau pujian itu, kalau pujian orang lain pada kita itu, kalau itu benar, maka sesungguhnya yang terjadi pada kita itu kan semuanya digerakkan Allah sehingga kita dipuji orang. Jadi bukan dari kita. Jadi kembalikan alhamdulillah, itu Allah. Kalau pujian itu tidak benar, terlalu berlebihan pada kita, itu juga kemudian akan membuat kita seolah-olah jatuh dengan pujian itu. Karena yang tahu kita adalah kita sendiri dan Allah. Beda dengan celaan. Kalau celaan itu benar, maka buat kita introspeksi menjadi lebih baik. Tetapi kalau celaan itu tidak benar, maka itu ladang pahala buat kita. Nah, sesungguhnya orang-orang alim itu justru melihat orang-orang yang seperti itu daripada memuji-muji orang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jamaah yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saat ayat ini turun,
ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka, Rasulullah SAW kemudian berdiri lalu mengumpulkan keluarganya. Beliau memanggil, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai suku Quraisy, jauhkan dirimu dari api neraka. Aku tidak mampu untuk menolak siksaan Allah yang menimpa kepada dirimu sedikit pun. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, ya Bani Abdi Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyah ammat Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binta Muhammad, halini ma syi'ti min mali, la ugni anki minallahi syai'a. Jadi dikumpulkan semua, lalu Rasulullah SAW menyatakan, wahai Bani Abdul Manaf, aku tidak mampu menolak siksaan Allah yang menimpa kepada dirimu sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak mampu untuk menolak siksaan Allah sedikit pun. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, aku tidak mampu untuk menolak siksaan Allah. Sampai kemudian anaknya pun, wahai Fatimah putri Muhammad, ambillah hartaku sesukamu, aku tidak mampu menolak siksaan Allah yang menimpa kepada dirimu sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini ketawaduan Rasulullah SAW untuk mengakui kebesaran kekuasaan Allah, semua ada di Allah. Jadi walaupun Nabi Muhammad diberikan nanti menjadi manusia yang paling utama di akhirat itu, tapi beliau mengatakan ketika ayat ini turun dikumpulkan keluarganya, aku tidak bisa sedikit, semua itu adalah kuasa Allah. Diingatkan satu persatu. Maka barangkali bisa dibayangkan ayat ini turun kepada kita, ya, sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal itu, salah seorang filosof Pakistan itu menyatakan, kalau ingin kita mencoba untuk dekat dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran, bayangkan setiap ayat itu langsung Allah turunkan kepada kita. Setiap ayat itu langsung Allah turunkan. Jadi Bapak baca Al-Quran ayat ini, kalau tidak mampu bahasa Arab, baca terjemahannya, bayangkan itu Allah langsung menyuruh kepada kita. Bayangkan bahwa Allah sudah langsung menyuruh, hai fulan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau itu dibayangkan, lalu Bapak kalau meniru Rasulullah SAW pada kesempatan tertentu, walaupun tidak harus kumpul semua, paling tidak mengingatkan, panggil anaknya, panggil istrinya, sampaikan itu. Ini loh, nah, nanti kita akan sampaikan bagaimana metode atau cara kemudian menjaga dari api neraka itu sesuai apa yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Jadi kumpulkan, bapak tidak bisa begini, atau kalau ibu tidak bisa begini, jaga dirimu sendiri besok, jaga dirimu sendiri besok di akhirat. Pesannya bapak begini, pesannya ibu begini. Rasulullah SAW begitu. Nah, gambaran di ayat ini bahwa ternyata memulai dakwah itu, memulai sesuatu itu dimulai dari rumah kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing. Karena kita semua punya tanggung jawab yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "War rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa 'abdur rajul ra'in ala mali sayyidi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Orang laki-laki itu adalah pemimpin keluarganya. Jadi di rumah itu pemimpinnya adalah suami, bapak. Dia bertanggung jawab atas keluarganya. Wanita pun, istri itu juga pemimpin di rumah itu untuk mengurusi rumah suami dan anak-anaknya. Dan dia pun bertanggung jawab atas dirinya. Maka saya di riwayat yang lain itu pernah
saya sampaikan ibu-ibu yang protes kayaknya Islam itu untuk orang laki-laki saja gitu, perang laki-laki, Jumatan laki-laki, terus kami ini perempuan gimana gitu kan. Maka kemudian Rasulullah menjawab, jihadnya perempuan itu sebenarnya adalah haji dan umrah, lalu kemudian di rumah itu, jihadnya perempuan itu di rumah. Maka sampai sekarang ini kan mindset berpikirnya itu, ada orang mengatakan untuk perempuan, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, sudah S1 misalnya, mau S2 buat apa lagi, nanti juga di rumah, nanti di dapur. Salah, itu dibuang mindset itu. Menyekolahkan anak kita sampai S3 pun, doktor, perempuan, lalu dia menjadi istri orang di rumah, tidak apa-apa. Dia menjadi pinter untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Jadi tidak harus kemudian dia S2, S3, lalu tidak dapat kerja, dia suaminya suruh di rumah, tidak apa-apa. Dia dipinterkan sebagai seorang perempuan supaya bisa mendidik anaknya, kelak akan menjadi seorang pejuang, seorang mujahid, seorang yang luar biasa. Jadi tidak harus kemudian harus kerja. Perempuan itu jihadnya di situ. Ya. Sehingga kemudian kalau ada gambaran ketika Ali bin Abi Thalib itu merasa kasihan sama Fatimah, ya, istri beliau, putri Rasulullah, putri kesayangannya Nabi itu, ketika melihat kemudian buat adonan roti itu sampai lecet tangannya, lalu Ali bin Abi Thalib bilang sama Fatimah, bahasa kita itu, mbok ya mintalah sama bapakmu pembantu gitu. Rasulullah kalau mau ngasih pembantu kepada Fatimah itu 10 diberi. Pemimpin negara, Rasulullah banyak pembantunya. Saat itu kemudian Ali bin Abi Thalib bilang, mintalah pembantu sama Rasulullah. Lalu Fatimah datang ke rumah, kebetulan tidak ada Rasulullah, ketemu Aisyah. Lalu bercerita, ya nanti akan aku sampaikan pada Rasulullah, kepada bapakmu gitu, kepada ayahmu. Rasulullah datang, Aisyah cerita, lalu kemudian Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah. Sampai di sana kemudian nawarkan, maukah aku berikan sesuatu yang itu jauh lebih baik dari pembantu? Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan, bacalah sebelum tidur tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu lebih baik dari kamu dapat pembantu. Coba bisa bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, Fatimah butuh pembantu supaya tidak lecet, supaya Rasulullah mampu dan sangat bisa untuk beri pembantu. Tapi Rasulullah datang malah ngasih yang lebih baik dari pembantu, isinya dzikiran sebelum tidur. Yang dalam riwayat ini akhirnya Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, setelah Rasulullah ngajarkan itu, maka aku tidak pernah meninggalkan, setiap mau tidur baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 kali, baru aku tidur katanya. Sampai perang Siffin pun yang melibatkan Ali, aku pun sebelum tidur baca itu, karena saking senangnya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata apa di balik itu? Jihadnya perempuan itu di rumah. Kalau dia memang sangat tidak sakit atau bisa, maka jauh lebih baik dari dapat pembantu itu. Di balik itu, jamaah yang dirahmati Allah, setiap keikhlasan yang dilakukan seorang perempuan, mencuci pakaian suaminya, mencuci pakaian anak-anaknya, maka dia seolah-olah memberikan pakaian 1000 pakaian pada orang lain. Dia menyiapkan makanan dengan ikhlas kepada keluarganya, maka seolah-olah memberikan 1000 makanan buat orang. Jadi jihadnya itu luar biasa kalau ikhlas. Makanya saya sering sampaikan di pengajian ibu-ibu itu, ibu-ibu tidak usah menggerutu, ikhlas itu jihad yang luar biasa dan nilai pahalanya itu banyak. Sampai Rasulullah pun kemudian memberikan Fatimah, putri kesayangan Rasulullah ini, enggak dikasih orang ya, tapi dikasih zikiran. Padahal seandainya mau, berapa pembantu sudah diberikan. Nah, jadi suami itu punya tanggung jawab terhadap keluarga, istri punya tanggung jawab, pembantu punya tanggung jawab, semua punya tanggung jawab yang nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini diingatkan, jaga dirimu dan keluargamu. Siapa yang dimaksud dengan ahlun itu? Siapa yang dimaksud keluarga itu? Jadi kalau dalam kita itu ada keluarga kecil. Kalau keluarga kecil itu adalah suami, istri, bapak ibu dan anak. Itu adalah keluarga inti. Tetapi yang dimaksud di sini ahlun itu termasuk semuanya. Termasuk keduanya, semuanya. Ahlun itu, siapa yang dimaksud dengan dirimu dan keluargamu? Ahlun itu siapa? Para ulama itu menerangkan pertama adalah anak dan cucu. Itu di tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran itu. Jadi keluarga itu, ahlun itu adalah anak dan cucu. Kemudian bapak, ibu, orang tua, kakek, nenek, paman, bibi. Itu dalam Faidul Qadir Al-Munawi. Jadi sudah bukan keluarga inti ya, sudah mulai ke kakek, nenek, bahkan paman dan bibi. Kemudian riwayat hadis riwayat Bukhari itu keluarga itu adalah suami dan istri. Kemudian orang yang mewakili keluarganya itu disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Jadi siapapun yang selalu menjadi wakil kita kalau ada apa-apa, itu adalah keluarga kita. Kemudian budak, pembantu rumah tangga, itu menurut Abdaq dan Muqatil, jadi pembantu itu juga masuk keluarga kita. Jadi saya selalu sampaikan, bapak yang punya supir pribadi, banyak ya, bapak yang punya pembantu, maka itu keluarga juga. Asumsikan itu keluarga. Jadi ketika nyupirin bapak kemana-mana, dia ajak sholat. Jangan kemudian bapak sholat, dia tidak sholat. Terus itu punya tanggung jawab. Ya, jadi masuk keluarga juga. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 itu orang yang menjadi tanggungan kita. Siapapun yang menjadi tanggungan kita. Jadi kalau kita melihat dari sini, ahlun itu keluarga itu banyak. Ya, yang orang-orang dekat kita, termasuk yang ada nasab pada kita, termasuk pertalian perkawinan, itu juga seperti itu. Jadi keluarga besar itu keluarga kita. Memposisikan seperti itu adalah mereka adalah ahlun. Nah, bagaimana lalu kemudian menghindari neraka adalah, atau kemudian mengamalkan praktek ayat ini, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menghindari dari api neraka itu? Dalam beberapa tafsir disebutkan pertama adalah caranya bagaimana. Pertama adalah berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa untuk menjaga terhindar dari api neraka itu adalah mendidik keluarga agar mengenal perintah-perintah Allah, mengenal larangan-larangan Allah, serta kemudian mengamalkannya. Itu berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk menjaga diri kita dari api neraka dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi menjawab, hendaklah kamu mencegah mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menyuruh mereka untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Al-Alusi. Jadi kita wajib mengenalkan ini perintah-perintah Allah, ini larangan-larangan Allah kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang yang berada dekat dengan kita, paman, bibi, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Kenalkan ini perintah Allah, ini larangan Allah. Kemudian yang kedua, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, caranya adalah mendidik keluarga dengan akhlak yang baik dan ilmu agama. Ali bin Abi Thalib berkata, didiklah keluargamu dengan akhlak yang mulia dan ilmu dinul Islam. Tafsir Ibnu Katsir. Itu ada di situ. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib itu menjaga dari api neraka itu adalah menjaga akhlak. Jadi orang tua kita punya tanggung jawab di rumah itu
ajari anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Ajari, ini loh akhlaknya begini, akhlaknya begini. Kalau makan begini, kalau mau tidur begini, kalau masuk rumah begini, diajari itu. Kemarin kita mendalami kajian tentang masuk rumah, keluar rumah, itu ternyata kalau kita kaji itu menarik gitu ya. Mau tidur itu sudah pernah saya sampaikan mungkin di kesempatan lain, bahwa Mu'adz bin Jabal itu sampai menyatakan begini, aku ingin tidurku ini sama nilainya seperti orang sholat malam. Coba bayangkan, tidurku ini, aku ingin tidurku ini punya nilai seperti orang sholat malam. Hebat itu, pikirannya seperti itu. Kenapa? Karena memang tidur itu waktunya banyak, tapi kita tidak terasa. Sering sudah digambarkan dengan gambaran tidur kita ini sehari 8 jam, itu normalnya begitu. Berarti kalau sehari 24 jam, berarti sepertiga waktu kita untuk tidur. Artinya kalau Allah memberikan umur kita 60 tahun, berarti kita tidur 20 tahun. Tidur 20 tahun itu lama. Jadi kenapa kemudian saat tidur itu kemudian tidak dipakai punya nilai seperti sholat malam? Mu'adz bin Jabal seperti itu. Nah, ketika kita kaji beberapa riwayat hadis-hadis tentang mau tidur itu ternyata luar biasa. Mulai dari berwudu itu luar biasa, orang yang mau tidur berwudu. Ternyata kalau tidur dalam keadaan berwudu, malaikat akan mendoakan orang ini sampai bangun. Allahumma firlahu, ampuni dia ya Allah. Apa enggak hebat? 5 jam, 4 jam didoakan malaikat, yang doakan malaikat ampuni dia, ampuni sampai bangun. Kalau tidur dalam keadaan berwudu, mati pun ada dalam kitab itu disebutkan mati syahid. Lalu kemudian ada bacaan yang sudah diajarkan Nabi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi, semua dilakukan. Baca surat Al-Baqarah 2 ayat 3 ayat terakhir. Lalu kemudian baca tasbih tahmid tadi itu. Terus itu sampai kemudian mau tidur pun kemudian miring ke kanan. Lalu kemudian berzikir tertidur. Apa yang harus dibaca? Lebih baik istighfar apa tasbih, tahmid, takbir yang 4 kalimat agung itu pilih. Kalau Ibnu Qayyim itu kalau ditanya mana yang lebih bagus, istighfar atau subhanallah wa bihamdi itu, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, mana yang paling bagus? Maka kondisi kita. Jadi kalau Ibnu Qayyim itu mengibaratkan istighfar itu seperti sabun, tapi kalau tasbih, tahmid, takbir itu seperti parfum. Jadi kalau kita belum mandi pakai sabun, tapi kalau kita sudah mandi pakai parfum. Itu pikirannya. Artinya kalau kondisi kita hari ini merasa kok banyak salah ya, saya kok banyak berbuat tidak baik, masih banyak istighfar lah tidurnya itu. Tapi kalau hari ini merasa biasa-biasa saja, baik, tidak banyak melawan kesalahan, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Jadi kondisional. Jadi tidak pada saat banyak salah kok subhanallah, walaupun itu tidak salah. Itu gambaran dari Ibnu Qayyim. Nah, ritual tidur saja begitu, masuk rumah juga begitu, keluar rumah juga begitu. Terutama yang banyak yang tidak tahu masuk rumah. Kalau keluar rumah banyak yang tahu bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu riwayat dari Anas bin Malik. Kalau riwayatnya Ummu Salamah itu Rasulullah ketika keluar rumah itu biasanya melihat langit sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adrima au ajhala au yujhala alayya. Kalau kemudian riwayatnya Ibnu Abbas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Terus itu dibaca. Setiap lingkungan dia berdoa, mudah-mudahan dapat cahaya. Masuk rumah itu banyak yang kemudian banyak yang tidak tahu doanya. Padahal di riwayatnya Abu Bakar itu bahwa siapa yang masuk rumah lalu tidak zikir sebelum salam gitu, sebelum assalamualaikum gitu, tidak zikir, maka makhluk gaib, jin-jin, setan yang mengganggu itu masuk ke rumah kita. Jadi kita numpuk banyak setan di rumah kita kalau tidak baca zikir itu. Nah, kita ajari itu begitu misalnya. Ya, paling singkatnya adalah bismillah waladnya wa bismillah kharatnya wa alallahi rabbina tawakkalna, baru kemudian kita salam. Jadi kalau dulu musim Covid itu ada anjuran kalau dari luar pakaiannya dibuka. Nah,
supaya tidak bawa bakteri, bawa virus dan sebagainya. Nah ini juga sama, kita dari luar masuk rumah itu juga harus jangan bawa setan gitu. Nah, tiap kita keluar bawa setan. Nah itu diajarkan. Jadi katanya Ali bin Abi Thalib, cara menghindarkan dari api neraka itu ajari akhlak anak-anak kita itu. Karena sekarang hampir banyak yang kehilangan akhlak. Anak-anak kita ini sekarang kan dididik ilmu, pinter semua. Semua bahasa Inggrisnya, matematikanya bagus, tidak apa-apa, fisiknya bagus. Tapi hampir kehilangan akhlak. Adab itu yang tidak diajari. Banyak anak-anak lalu kemudian sama orang tuanya melawan, sama orang karena pendidikan akhlak yang mestinya awal ini dikasih malah dianggap enteng, gampang itu terbalik. Padahal para ulama-ulama itu, orang-orang salaf itu, orang-orang soleh itu, ketika belajar yang pertama kali diutamakan adalah akhlak baru ilmu. Jadi seandainya ada seorang bilang itu, saya belajar ilmu itu 50 tahun, 30 tahun belajar akhlak, 20 tahun baru belajar ilmu. Jadi kalau punya porsi waktu itu sebenarnya dididik akhlak dulu, baru kemudian ini loh sama orang tua, ini loh makannya, ini segala. Hampir itu kemudian dianggap tidak ada. Justru ilmu-ilmu yang kemudian itu yang lainnya diutamakan. Bukan salah, tapi itu diutamakan. Akhirnya apa? Banyak sekarang orang tua mengeluh dengan anaknya. Anaknya pinter-pinter tapi tidak punya akhlak. Karena kita terbalik. Katanya Ali, untuk terhindar dari api neraka itu adalah ajari dengan akhlak itu. Kemudian yang berikutnya dari Qatadah dan Mujahid berkata, berdasarkan ini bahwa menghindar dari api neraka itu adalah memberi suri tauladan dan nasihat-nasihat yang baik. Jadi jagalah dirimu dari api neraka dengan perbuatanmu, lalu berilah nasihat-nasihat dan contoh. Ini yang memang kadang-kadang saya sering sampaikan, bahwa kita ini kurang mampu untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak kita ya. Kalau keteladanan itu sudah hilang, maka itu sudah kiamat, berbahaya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satu kelebihannya, di antara doa-doa yang beliau baca itu sampai memohon kepada Allah agar diberikan hikmah. Itu yang sering saya sampaikan, itu hebatnya doanya Nabi Ibrahim itu sampai menjadi seorang yang dibuat menjadi contoh oleh Allah itu karena dia berdoanya yang bagus, berikan aku hikmah ya Allah. Jadi kalau hikmah itu kesatuan ilmu dengan amal. Jadi kesatuan ilmu dan amal. Sehingga Nabi Ibrahim ketika menyuruh anaknya Ismail alaihissalam itu, pada saat nak aku bermimpi begini, bagaimana pendapatmu? Sampai kemudian Nabi Ismail mengatakan kalau itu perintah Allah lakukan. Kira-kira kita bisa bayangkan itu. Bapak kemudian merintahkan anak, tidak usah minta, nak kamu mau saya sembelih mimpi. Oh, jangankan perintah sembelih Pak, disuruh-suruh saja anak-anak kita banyak yang melawan, banyak membantah kita. Kenapa? Karena kita tidak punya hikmah. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kalau dikumpulkan doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ada cuma beberapa ayat itu luar biasa. Beliau meminta kepada Allah itu diberikan hikmah, ada kesatuan ilmu dan amal, sehingga anaknya menjadi nurut sama bapaknya, karena memang bapaknya bisa dijadikan teladan. Tahu betul anaknya itu siapa bapaknya. Ya, beda dengan kebanyakan kita. Mohon maaf, ada misalnya kiai besar di sini, anaknya tidak nurut, disekolahkan ke kiai besar di sana. Nah, kiai besar di sana juga ternyata anaknya juga tidak nurut, disekolahkan pada yang lain. Karena anak-anak kita lebih percaya kepada gurunya dan teman sebayanya daripada kita bapaknya. Padahal nasihat-nasihatnya sama loh isinya, sama isinya. Tapi kenapa lebih percaya sama gurunya? Karena tidak melihat sesuatu yang cacat celah dari gurunya, ketemunya sebentar. Sedangkan dengan kita, karena setiap hari ketemu banyak cacat dan celahnya, sehingga tidak percaya. Itulah yang kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah aku berikan hikmah. Sehingga luar biasa muncul hikmah itu, dia menjadi orang yang bijak karena kesatuan ilmu dan amal. Kalau kita kan kadang-kadang tidak.
Contoh misalnya, saya berikan contoh sederhana, kenapa kita kadang-kadang tidak ditakuti atau tidak diikutin oleh anak-anak kita, karena belum ada hikmah, karena kita kadang-kadang bohong. Dulu ngajari sebelum ada HP, ada telepon biasa itu, ada telepon. Nanti kalau bu ini tanya nak, bilang ndak ada. Nah, sudah telepon ada ring, terus ternyata betul, bapaknya ada, sobung kan, sudah pesan. Kita ngajari bohong. Anak itu termemori, walaupun sebenarnya dia tidak, cuma tahu, oh gitu ya ibu sama bapak, sudah jelek gitu, terus termemori, sehingga kemudian kadang-kadang menjadi kurang. Anak kita nangis, anak kita ditakut-takutin, bujak nangis, beda bau bisa, padahal tidak ada itu. Sebenarnya kita ini kadang-kadang tidak menjadi hikmah sama anak-anak kita, sehingga kalau kemudian cara mendidik kita menjadi salah, menghindarkan diri kita dan keluarga kita, karena kita memang belum bisa menjadikan suri tauladan dan nasihat. Nah, bagian dari itu, untuk menghindarkan dari api neraka itu adalah didiklah dengan nasihat dan suri tauladan. Jadi kalau bapak tidak mampu sekarang, minta maaf ya, bahasa kasarnya, mungkin bapak belum sempurna, nah begini dulu mungkin salah, tapi gini katakan. Itu bagian dari upaya untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Lalu kemudian teruslah bermohon kepada Allah agar keluarga kita selalu dilindungi dan menjadi keluarga yang soleh, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus itu doa kepada Allah untuk kita mohon agar kemudian kita dan keluarga kita terjaga dari api neraka. Inilah bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk menerjemahkan dalam kehidupan keseharian keluarga kita supaya terhindar dari api neraka, yaitu sekali lagi dengan jalan mendidik keluarga kita dengan mengenalkan untuk diamalkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, diajarkan dengan akhlak yang baik, diajarkan dengan cara ibadah yang baik. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, didiklah keluargamu agar taat kepada Allah, menjauhi larangannya dan menasihati mereka agar senantiasa ingat kepada Allah, yaitu diajari dengan ibadah. Ajari anak-anak kita cara ibadah yang benar sesuai sunnah, lalu berikan keteladanan, nasihat-nasihat yang baik. Teruslah berdekatan dengan mereka sambil terus berdoa kepada Allah agar keluarga kita dijaga dan dilindungi dari api neraka. Ini bagian-bagian dari beberapa riwayat dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan sebuah wawasan sederhana, tapi barangkali bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.